Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Oke, coba kalian lihat dulu di meja atau apa yang bisa dibereskan, jangan ada semak-semak di atas meja. Sudah bersih, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Soibah, Bu. Oke, Soibah, coba mimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Kakak tuliskan. Hadir. Anisatul, Hadir, Bu. Arafatul, Saya, Bu. Soibah, Hadir, Bu. Mida, Hadir, Bu. Tasya. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Iya, Bu. Alhamdulillah, jadi kita bisa belajar dengan baik dan efektif hari ini. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi rasional. Nah, setelah mempelajari fungsi rasional ini, kalian diharapkan yang pertama itu dapat mengidentifikasi fungsi rasional dari masalah kontekstual. Selanjutnya, dapat membangun model matematika berbentuk fungsi rasional. Yang ketiga itu menentukan domain, range, dan asimtot dari fungsi rasional. Selanjutnya itu, kalian nanti dapat menginterpretasikan asimtot fungsi rasional dalam masalah kontekstual. Dan yang terakhir, kalian dapat menggunakan model fungsi rasional untuk menentukan solusi optimal dari suatu masalah. Nah, sebelum masuk materi, sini ada pertanyaan. Kalian pernah nggak membeli suatu barang di toko, di grosir atau dimanapun? Pernah, Bu. Kalian pernah semua kan? Jadi di toko itu kalian pernah nggak beli barang per satuan atau per lusin? Pernah, Bu. Kalau misalnya dihitung persatuan dari lusinan itu, mana lebih murah daripada yang kalian memang beli cuma satu? Perlusin, Bu. Oke, menurut kalian, mengapa harga satuan dari perlusin itu lebih murah daripada kita beli persatuan biasa? Ada yang bisa jawab? Atau ada yang mau memberikan pendapat? Saya, Bu. Oke, silakan Tasya. Karena kalau beli banyak kan biasanya dapat harga grosir, Bu. Jadi toko kasih diskon supaya kita mau beli lebih banyak. Makanya persatuannya itu jadi lebih murah, Bu. Oke, apakah kalian setuju dengan pendapat Tasya atau ada yang ingin menyampaikan pendapat lain? Saya, Bu. Oke, Maida silakan. Menurut saya kalau kita beli lusin harga barangnya turun karena biaya tetap yang dikeluarkan penjual dibagi ke lebih banyak barang. Jadi secara ekonomi lebih menguntungkan penjual dan sebagainya. Oke, setelah itu apakah ada yang mau menyampaikan pendapat lain? Tidak ada ya sepertinya. Oke, jawaban dari teman-teman kalian ini sudah benar. Berikan tepuk tangan dulu. Jadi harga persatuan itu lebih murah disebabkan karena biasanya penjual itu memberikan harga tetap dan memberikan harga diskon atau harga grosir. Jadi orang-orang bisa membeli dengan lebih banyak barangnya. Oke, selanjutnya, sebelum ini kalian sudah pernah belajar mengenai bilangan rasional. Coba apakah dari kalian ada yang masih ingat apa itu bilangan rasional? Yang tahu boleh angkat tangan. Oke,
Meida, silakan jawab. Jadi bilangan rasional itu bilangan yang dibentuk di pecahan, contohnya A per B. Oke, benar sekali jawaban dari Meida. Berikan tepuk tangan dulu. Ternyata Meida masih ingat ya materi sebelumnya. Dan Ibu akan kasih tambahan sedikit bahwa bilangan rasional itu adalah bilangan pecahan yang bisa dibentuk dengan A per B. Dan syaratnya itu B-nya itu tidak boleh 0. Oke, kayaknya kelas kita gelap kali ya. Boleh salah satu siswa menghidupkan lampunya? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Tasya. Sama-sama, Bu. Oke, ini ada beberapa gambar. Apa aja? Kalau menurut kalian ini gambar apa aja? Ada gambar mobil, Ada gelas, itu ada 2 orang lagi di pabrik. Oh iya, benar. Menurut kalian, ada nggak hubungan gambar ini dengan materi kita hari ini, yaitu fungsi rasional? Oh iya. Oh iya. Coba kalian lihat di sini ada petunjuk nih. Nonton juga. Oke. Tadi ada kita bahas tadi sebelum yang di bagian sebelumnya kita ada bahas. Coba ini bentuknya mirip kayak bentuk apa? Bentuk bilangan. Siapa? Coba angkat tangan. Jawabnya. Bilangan rasional. Iya, benar sekali. Emang harus dipancing-pancing dulu ya kalian ya jawabnya. Jadi, ternyata bilangan rasional ini itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, di mobil itu kan mobil melaju kan, menunjukkan kecepatan dari mobil. Bilangan rasional ini digunakan untuk menghitung kecepatan mobil, harga satuan dari barang per lusin yang kita bahas sebelumnya tadi, dan untuk menghitung biaya rata-rata dari produksi. Dan bilangan rasional ini juga berfungsi untuk materi selanjutnya, yaitu materi integral. Di kelas 12 nanti kalian akan pelajari. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian nanti akan dibentuk secara berkelompok. Setelah itu kalian akan berdiskusi, dan setelah itu pasti kalian akan melakukan presentasi. Setelah itu kepada kelompok yang ingin memberikan tanggapan, nanti silakan memberikan tanggapan. Dan terakhir LKPD akan dikumpulkan kembali ke Ibu. Baik. Oke. Ini ada kesepakatan kita sebelum melakukan pembelajaran. Yang pertama, kalau kalian ingin bertanya, menjawab ataupun melakukan kegiatan yang lain, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Yang kedua, diharapkan kalian semua bisa menjaga ketertiban dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiga, di saat presentasi nanti, Ibu akan menilai kekompakan kelompok kalian, kemampuan kalian menyelesaikan tugas, dan kemampuan kalian memanajemen waktu dalam mengerjakan tugas. Oke, kita masuk di sini ada masalah kontekstual. Siapa yang mau bantu Ibu baca masalahnya? Saya, Bu. Oke, Ami, silakan. Seorang pengusaha roti menemukan pola menarik. Semakin banyak roti yang diproduksi, biaya produksi per roti semakin murah. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap, sewa oven, gaji karyawan sebesar 2 juta rupiah, dan biaya variabelnya yaitu tepung, telur, dan mentega sebesar 5.000 rupiah per roti. Jika X adalah jumlah roti yang diproduksi, maka biaya per roti dapat dihitung dengan rumus biaya per roti sama dengan 2 juta ditambah 5.000 X per X. Oke, di pertanyaan itu tadi, apakah masuk akal jika kita membuat atau memproduksi 0 roti? Siapa yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Jawabannya itu nggak mungkin ya, karena kalau kita memproduksi 0 roti, berarti
kita nggak buat apa-apa dong. Iya. Ya, berarti nggak mungkin kita produksi 0 roti. Jadi X-nya itu nggak mungkin 0, ya kan? Karena X tadi itu jumlah roti yang diproduksi. Setelah itu apa yang terjadi jika X-nya itu 0? Dari rumus tersebut. Nggak bisa dong Bu, karena tadi kan di awal kita tahu kalau bilangan rasional itu penyebutnya tuh nggak boleh 0. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kami. Jawabannya sudah benar. Iya. Ini adalah fungsi rasional. Tadi dibilang Ami berkaitan memang bilangan rasional dengan fungsi rasional. Jadi, itu bisa kita bentuk menjadi biaya per roti. Kita lambangkan dengan R aja ya, kata roti. Rx sama dengan 2 juta ditambah 5.000 X per X. Nah, ini adalah bentuk dari salah satu bentuk dari fungsi rasional. Oke, di sini kita masuk langsung ke materi fungsi rasional. Nah, ini dia. Definisi dari fungsi rasional. Jika Tx dan Qx adalah fungsi polinomial dan Fx, Fx itu kan sama nih kan kayak Rx kan bentuknya, sama dengan Px per Qx. Px-nya itu yang atas, sama kayak fungsi rasional kan. Kalau fungsi rasional kan A per B kan. Kalau di bilangan rasional A per B. Kalau di fungsi rasional itu Px per Qx. Dengan syarat Qx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini ada daerah asal atau disebut dengan domain. Domain dari fungsi rasional ini itu penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 atau Qx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk mencari domainnya, cari yang Qx-nya tidak sama dengan 0. Untuk mencari range dari fungsi rasional adalah seluruh nilai Y kecuali asymptot datarnya, yaitu saat X mendekati tak hingga. Nah, contohnya itu seperti ini. Itu ada soal tentukan daerah hasil dari fungsi Fx sama dengan 1 per X dikurang 1. Penyelesaiannya caranya adalah di situ dibilang cara menentukan daerah hasil fungsi F adalah menuliskan Fx itu kan sama dengan Y kan? Ya kan? Y sama dengan 1 per X dikurang 1. Kemudian kita ubah Y 1 per X dikurang 1 nanti menjadi X sama dengan titik-titik. Y diubah jadi X. Coba dari ini operasi apa yang bisa kita lakukan? Aliansi. Ya, benar. Ini kan yang dikalikan? Ya. Y dikali X dikurang 1 sama dengan 1. Setelah itu kita apain? Kali-kali ke dalam. Oke, benar. YX atau XY dikurang Y. Setelah itu, apa lagi yang bisa kita lakukan? Evaluasi tambahnya. Ya, benar. YX sama dengan 1 ditambah Y. Setelah itu, kita tadi akan menuju ke X. jadi, setelah itu kita apa akan lagi? Sama-sama dibagi. Ya, benar. Sama-sama dibagi. Jadi X sama dengan 1 ditambah Y. Ya. Berarti Y-nya ini tidak boleh? Ya. Jadi range dari fungsi f x sama dengan 1 per X dikurang 1 adalah R Y
motor Pigaman Rio. Nih jawabannya. Kita lihat di sini, benar nggak? Benar kan jawabannya? Benar, Bu. Oke. Selanjutnya di sini di fungsi rasional ini ada namanya asimtot. Apakah itu asimtot? Nah, asimtot dari fungsi y sama dengan fx adalah suatu garis yang tidak pernah dipotong oleh fungsi itu sendiri, tetapi hanya mendekati sampai tanpa batas. Nih misal ya, ini ada fungsi, dia ini selalu mendekat kemari, tapi nggak pernah nih motong gini, selalu cuma mendekat aja, nggak pernah memotong. Itu dia maksudnya. Oke, di sini ada jenis-jenis asimtot. Yang pertama itu ada asimtot vertikal. Nah, penjelasannya itu jika grafik fungsi f akan terus mendekati ke garis x sama dengan a ketika nilai y mendekati positif tak hingga atau negatif tak hingga, maka garis x sama dengan a disebut asimtot vertikal. Maksudnya cara mencari asimtot ini diperoleh jika nilai y mendekati tak hingga, berarti kan penyebutnya 0 ya kan, yang mendekati tak hingga, yang berarti penyebut fungsi itu seperti yang dijelaskan itu penyebutnya adalah 0, sehingga diperoleh persamaan dalam bentuk x sama dengan a. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini asimtot horizontal dan asimtot miring. Apakah itu asimtot horizontal? Asimtot horizontal dibilang asimtot horizontal jika grafik fungsi f akan terus mendekati ke garis y sama dengan b ketika nilai x mendekati positif tak hingga atau nilai x mendekati negatif tak hingga. Kalau asimtot vertikal tadi kan y-nya yang mendekati atau mendekati positif tak hingga atau mendekati negatif tak hingga. Tapi kalau yang y, nilai x-nya yang seperti itu, terbalik, ya kan? Maka garis y sama dengan b itu disebut asimtot horizontal. Selanjutnya ini, yang ketiga adalah asimtot miring. Nah, dibilang asimtot miring jika grafik f akan terus mendekati garis y sama dengan mx tambah b ketika nilai x mendekati positif tak hingga atau negatif tak hingga. Dia sama kayak yang horizontal ini, tapi dia mendekati garis y sama dengan mx tambah b. Maka garis y mx tambah b disebut dengan asimtot miring. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Bu. Selanjutnya, di sini karena kalian tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kalian sudah paham. Ini selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Sebelum itu Ibu akan membentuk kelompok untuk kalian. Kelompok pertama itu ada Soibah, Tasya dan Meida. Kelompok kedua ada Aka, Ami, dan Anisatun. Silakan dibentuk kelompoknya. Baik, Bu. Sudah berada pada kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Oke, Ibu kasih LKPD-nya ya. Oke, kalian bisa lihat di LKPD. Di situ ada lembar identitas. Isi identitasnya, identitas kelompok dan nama-nama anggota. Selanjutnya di lembar berikutnya itu ada petunjuk pengerjaan. Amati petunjuk pengerjaan sebelum mengerjakan LKPD-nya ya. Baik, Bu. Setelah itu, kalian jika ingin bertanya dari kegiatan-kegiatan LKPD ini, jika ada yang membingungkan silakan ditanya. Nanti Ibu akan datang ke kelompok kalian. Baik, Bu. Waktu pengerjaan 30 menit ya. Ya.
pengerjaan tinggal 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Oke, waktu pengerjaan sudah selesai. Silakan diletakkan semua alat tulisnya. Kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Kami, Bu. Oke, semangat kali ya kelompok 1. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 beranggotakan saya Tasya, saya Nujasa, saya Soiba. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana soalnya itu apakah fungsi HX memiliki asintot vertikal, asintot horizontal, dan asintot ini? Jika ada, tentukan asintotnya. Maka jawabannya yaitu memiliki asintot vertikal dan horizontal. Asintot vertikal dari HX sama dengan 12.000 per X sama 3.000, yaitu fungsi HX-nya tidak terdefinisi ketika X sama dengan 0. Lalu ada pun asintot horizontal dari HX sama dengan 12.000 per X sama 3.000, saat produksi sangat besar, biaya per botol mendekati 3.000. Jadi asintot vertikalnya berada di Y sama dengan 3.000. Cara ubah fungsi HX menjadi bentuk standar fungsi rasional, yaitu HX sama dengan 3.000 X tambah 12.000 per X. Jadi derajat pembilang atau N sama dengan 1, derajat menyebut atau M sama dengan 1, M sama dengan N sama dengan 1. Maka kita bandingkan koefisien derajat pembilang dan penyebut, sehingga kita dapat Y sama dengan 3.000 plus 1, Y sama dengan 3.000. Fungsi ini tidak memiliki asintot. Oke, benar ya jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, apakah jawabannya sama? Sama, Bu. Oke, berarti udah benar ya jawaban kalian. Untuk kelompok 1, silakan duduk kembali. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kalian dari LKPD sudah bisa menentukan domain, range, asintot, dan solusi optimal untuk kantin sekolah. Sekarang mari kita refleksikan kegiatan kalian tadi dalam mengerjakan LKPD. Kalian tadi sudah sangat bagus dan jawaban kalian juga sudah benar. Menurut kalian dari LKPD tadi, mana yang paling atau aktivitas mana yang paling membuat kalian bingung atau sulit? Dari kelompok 1, aktivitas mana? Atau pertanyaan bagian mana? Kami di bagian mencari solusi optimalnya, Bu. Oke. Kalau dari kelompok 2? Sama, Bu. Oh, berarti memang tadi sama ya kendalanya. Tapi setelah itu tadi jawaban kalian juga sudah benar. Karena kalian tadi sudah menanyakan kepada ibu terlebih dahulu dan kalian juga berdiskusi dalam mengerjakannya. Jadi anak-anak, itulah pentingnya kalian bertanya saat melakukan diskusi atau mengerjakan tugas kepada ibu. Kalian bertanya dulu ya, biar benar jawabannya. Ini kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Coba siapa yang bisa menyebutkan kembali apa itu fungsi rasional? Bu. Coba Kak, jawab. Fungsi rasional adalah pembagian fungsi polinomial berbentuk fx sama dengan px per qx dengan syarat qx-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, benar sekali jawaban Aka. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu domain dan range dalam fungsi rasional? Coba angkat tangan. Ayo, Bu. Oke, silakan Minisatun. Range fungsi rasional adalah seluruh nilai yang nilai dari Y kecuali asimtot datangnya. Kalau yang domain? Kalau yang domain untuk
menemukan domain fungsi rasional penyebut dari fungsi rasional tidak sama dengan nol. Ya, kita harus mencari penyebut dari fungsi rasionalnya tidak boleh sama dengan nol. Oke, berikan tepuk tangan pada Anissa. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa yang masih tahu apa itu pengertian dari asimtot dan apa saja jenis-jenisnya? Saya, Bu. Oke, Tasya, silakan. Asimtot dari suatu fungsi sama dengan fx adalah garis lurus yang tidak pernah dipotong oleh fungsi itu, Bu, tapi hanya diketik sampai tanpa batas. Terus jenis-jenisnya itu ada asimtot vertikal, asimtot horizontal, dan asimtot sendiri. Oke, benar ya jawaban Tasya. Beri tepuk tangan dulu pada Tasya. Oke, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan lebih lanjut kepada kalian bahwa fungsi rasional seperti yang dijelaskan tadi itu adalah pembagian dua polinomial berbentuk fx sama dengan px per qx dengan qx-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, untuk menentukan domain fungsi rasional, penyebutnya itu yang kita cari tidak boleh sama dengan 0. Maka itu adalah domain dari fungsi rasional. Dan range dari fungsi rasional adalah seluruh nilai y kecuali asimtot datarnya. Untuk mencari asimtot vertikal, cari agar penyebutnya itu sama dengan 0. Itu berbeda kayak kebalikan dari domain. Kalau domain kita cari yang tidak boleh sama dengan 0. Tapi kalau untuk cari asimtot vertikal, kita cari penyebutnya agar dia sama dengan 0. Selanjutnya untuk asimtot horizontal, kita membandingkan derajat pembilang dengan derajat penyebut, dan untuk mencari asimtot miring, kita lakukan pembagian polinomial. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke. Sini Ibu ada berikan latihan mandiri pada kalian. Yang pertama itu kalian harus memfaktorkan penyebut dari fungsi yang diberikan. Setelah itu cari pembuat nolnya dan cari domain dan asimtot dari fungsi tersebut. Yang nomor 2 juga nggak jauh beda, itu juga pertanyaannya. Baik, Bu. Waktunya 15 menit ya. Iya, Bu. Oke, sudah selesai waktunya. Silakan kumpulkan latihan kalian beserta LKPD kalian tadi. Apa nyampe, Bu? Nggak ada, Bu. Jangan nyampe-nyampe ya. Kondusif ya anak-anak. Oke, dari jawaban kalian ini tadi kalian sudah rata-rata jawabannya benar nih. Jago, kalian ternyata hebat ya. Alhamdulillah. Capek gak hasil ngerjain LKPD? Capek. Berarti kita butuh ice breaking nih. Ice breaking kita dulu ya. Berdiri dulu semuanya. Kalau Ibu bilang mana suaramu, jawab ini suaraku. Kalau Ibu bilang mana suaramu, ini suaraku. Habis itu kalau Ibu bilang ha, kalian jawab ha 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 ha, hi 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 hi, hu 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 hu. Habis itu Ibu bilang ha hi hu, kalian itu juga ha hi hu. Oke? Kita mulai ya. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana suaramu? Ini suaraku. Ha. Ya bukan. Ulang ya. Maaf ya Bu. Gak fokus, itu tandanya gak fokus. Iya, Ulang. Ulang ya. Ya, Bu. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana suaramu? Ini suaraku. Ha. Ha.
Oke, kalian ternyata sudah belajar dengan sangat baik dan sangat fokus hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, dari pembelajaran hari ini, apa sih yang berkesan? Coba ada siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya juga. Dari pembelajaran hari ini, kami bisa bekerja sama dalam memecahkan masalah nyata, Bu. Dan ternyata kita bisa menemukan domain, range, asymptot, dan fungsi rasional. Dan ternyata fungsi rasional ini juga bisa membantu menemukan solusi optimal untuk kantin sekolah seperti cerita tadi, Bu. Oke, ternyata pembelajaran hari ini memang berkesan ya buat kalian. Iya, Bu. Terima kasih Soiba sudah menyampaikan pendapatnya. Sebelum Ibu akhiri, ternyata fungsi rasional ini memiliki pesan moral. Nah, pesan moralnya adalah seperti fungsi rasional yang memiliki asimptot di dalam hidup, kita juga perlu mengenali batasan-batasan. Karena tadi asimptot adalah batas kan yang tidak pernah dilewati oleh grafiknya. Dan terkadang kita bisa punya kelebihan, bukan berarti kita lebih baik daripada orang lain. Dan juga kita mempunyai kelemahan, bukan berarti kita lebih buruk daripada orang lain. Oke, sekian saja pertemuan kita hari ini. Oh ya, sebelumnya materi kita selanjutnya adalah menggambar grafik fungsi rasional untuk pertemuan berikutnya. Dan jika sempat, nanti kita akan bahas sedikit mengenai fungsi akar kalau sempat. Dan Ibu harap kalian baca dan ringkas sedikit, karena minggu depan akan Ibu periksa juga catatan kalian tentang ringkasan itu sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, sebelum itu kita doa dulu. Saibah, silahkan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.